Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifan Anissa Idris dengan NIM B1A1250026. Saya berasal dari kelas A Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang identitas dan integrasi nasional. Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia sebagai individu akan senantiasa membutuhkan individu lain dan selanjutnya hidup secara berkelompok. Kelompok persekutuan hidup manusia dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga. Selanjutnya, mereka membentuk kelompok lebih besar lagi seperti suku, masyarakat, dan bangsa. Bangsa adalah bentuk dari persekutuan hidup manusia. Ciri khas sebuah bangsa merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional. Identitas nasional dibutuhkan agar menjadi pangkat sekaligus pembeda dengan bangsa lainnya. Selain identitas, bangsa yang telah hidup bernegara memerlukan integrasi guna menjamin dan mempertahankan kesatuannya. Suatu negara yang mampu mengintegrasikan segenap komponen atau unsur yang ada di dalam wilayah negara yang bersangkutan akan mampu mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya. Sebaliknya, suatu negara yang tidak mampu mengintegrasikan dirinya akan pecah atau berakhir kehidupan negara yang bersangkutan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu bangsa dan identitas. Identitas pada umumnya melekat pada entitas yang sifatnya individual. Misal, manusia secara pribadi dapat diketahui dari identitas nama dan ciri fisik lainnya. Istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation. Nation berasal dari kata natio, bahasa Latin yang berarti lahir. Nation dapat berarti suatu kelahiran atau suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki kesatuan keturunan orang-orang yang sama keturunan. Kata bangsa sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta wangsa yang berarti orang-orang yang satu keturunan atau satu trah, bahasa Jawa. Secara etimologis, bangsa berasal dari kata wangsa, artinya orang-orang yang berasal dari satu keturunan. Namun, dalam perkembangan konsep, bangsa sebagai persekutuan hidup manusia yang berasal dari kesamaan keturunan, tidak memadai. Faktor kesamaan keturunan ini dikritik oleh Hans Kohn tahun 1984 sebagai faktor-faktor yang tidak bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya atau merumuskan bangsa. Menurutnya, meskipun faktor-faktor objektif itu penting, namun unsur yang hidup bersama faktor pembentuk bangsa atau oleh Hans Holz disebut sebagai faktor subjektif. Yang pertama, bangsa arti sosiologis antropologis. Bangsa dalam pengertian arti sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan, ras, bahasa, agama, dan adat keyakinan sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan primordial. Persekutuan hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup minoritas. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis ini dapat disejajarkan dengan pendapat Hans Kohn sebagai bangsa yang disatukan oleh faktor objektif. Yang kedua, bangsa arti politik. Bangsa dalam pengertian arti politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Mereka diikat oleh kekuasaan politik yakni negara. Jadi bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara. Bangsa itu mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara yang bersangkutan. Setelah mereka bernegara, maka terciptalah bangsa. Misal kemunculan bangsa Indonesia, arti politis setelah terciptanya negara Indonesia. Bangsa dalam arti politik dapat saja terbentuk oleh faktor-faktor objektif pembentuknya atau sebuah negara didirikan oleh dan untuk satu bangsa. Misal bangsa negara Israel terbentuk karena kesamaan agama yakni Yahudi.
cultural unity dan political unity. Dengan pemahaman yang kurang lebih sama, bangsa pada dasarnya memiliki dua arti, yaitu bangsa dalam pengertian kebudayaan dan bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Dengan mengutip pendapatnya, Jacobsen dan Lippmann menyatakan bangsa memiliki dua arti, yaitu bangsa dalam pengertian kebudayaan dan bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Pertama, suatu bangsa adalah suatu cultural unity. Cultural unity itu terjadi karena suatu masyarakat sebagai persekutuan hidup itu merasa satu-satuan dalam ras, bahasa, religi, sejarah, dan adat istiadat. Cultural unity adalah bangsa dalam pengertian antropologi atau sosiologi, sedangkan political unity adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Cultural unity terjadi karena suatu masyarakat itu merupakan satu persekutuan hidup berdiri sendiri yang merasa satu kesatuan dalam hal ras, religi, bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Mereka yang tergabung dalam cultural unity mungkin merupakan persekutuan yang mayoritas dan minoritas. Mereka yang tergabung dalam cultural unity mungkin juga tercakup di satu negara atau berada di banyak negara. Yang ketiga, proses pembukaan bangsa negara. Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-bangsa, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Pertama, model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara sendiri. Contoh, bangsa Yahudi berupaya mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Setelah bangsa-bangsa ini terbentuk, maka rezim politik dirumuskan berdasar konstitusi negara yang selanjutnya dikembangkan. Partisipasi warga negara dalam kehidupan politik bangsa negara yang bersangkutan. Kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contoh adalah kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. Kedua model ini berbeda dalam 4 hal. Pertama, ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Yang keempat, ada identitas kultural dan identitas nasional. Sejalan dengan perbedaan konsep bangsa di atas, kita bisa membedakan dua bentuk identitas, yakni identitas kultural dan identitas cultural unity atau identitas kesukubangsaan dan identitas nasional atau identitas political unity. Yang pertama ada identitas cultural unity atau identitas kesukubangsaan. Cultural unity merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Cultural unity disatukan oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat, dan budaya, keturunan darah, dan darah asal homeland. Unsur-unsur ini menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Identitas cultural unity dapat disebut identitas kesukubangsaan. Identitas ini misalnya berwujud pada bahasa ibu, pakaian daerah, nama diri, falsafah hidup, dan tradisi. Yang kedua ada identitas political unity atau identitas kebangsaan. Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Bernegara tersebut terbentuk berasal dari satu bangsa dengan identitas primordial yang sama, atau dapat dikatakan negara terbentuk dari faktor-faktor objektif bangsa. Terus selanjutnya ada identitas nasional Indonesia. Yang pertama, faktor pembentukan identitas bersama. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Yang pertama, primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan, kekerabatan, darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, adat, dan istiadat. Faktor primadona merupakan identitas yang menyatukan masyarakat sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Kesamaan suku dapat membentuk bangsa negara. Yang selanjutnya ada sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktrinal yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk negara dan bangsa. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Faktor agama Katolik mampu membentuk beberapa negara di Amerika Latin. Negara Uni Soviet diikat oleh kesamaan ideologis komunitas.
Selanjutnya ada tokoh. Kepemimpinan dari tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan yang bersangkutan. Beberapa contoh: Mahatma Gandhi di India, Tito di Yugoslavia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, dan Soekarno di Indonesia. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas yang sifatnya nasional. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Perlu dibahas Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas memiliki keunikan bila dibanding dengan sejumlah identitas lainnya. Pancasila bukan sekedar identitas dalam wujud lambang yang bersifat fisik, namun ia lebih pada identitas bangsa dalam wujud psikis, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia. Bahwa identitas sebagai penanda bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga meliputi nilai-nilai dan konsepsi. Pancasila adalah penanda bagi Indonesia yang bersifat non-fisik. Negara kebangsaan Indonesia. Satu, hakikat negara kebangsaan Indonesia. Negara kita adalah negara Republik Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945. Disingkat dengan Republik Indonesia Proklamasi. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa negara Indonesia yang didirikan ini tidak bisa lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dengan momen proklamasi 17 Agustus 1945, itulah bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar mengenai adanya negara baru, yaitu Indonesia. Proses terjadinya negara Indonesia. Terjadinya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut tergambarkan secara baik sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan rumusan yang disingkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Hal ini sesuai dengan amanat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna dan pentingnya integrasi. Istilah integrasi nasional terdiri atas kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem tertentu, dan membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Merujuk pada pengertian kedua, mengintegrasikan berarti menyatukan unsur-unsur yang ada. Jenis integrasi yaitu ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Pengembangan integrasi di Indonesia. Dalam kajiannya tentang heterogenitas masyarakat di Indonesia, mengidentifikasi dua jenis halangan integrasi yang dihadapi negeri ini. Yang pertama adalah adanya apa yang disebut pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Hambatan kedua bersifat vertikal, yakni celah perbedaan antara elit dan massa. Latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang berpandangan tradisional. Sejarah horizontal dalam arti konfigurasi etnis, agama, dan geografi. Indonesia memang bukan negara yang terpadu dengan ketat. Meskipun dalam hal tertentu masalah integrasi politiknya tidaklah seberat yang dihadapi negara lain di Asia Afrika. Indonesia terdiri dari sekian ribu pulau yang lengkap dengan heterogenitas suku yang di luar Irian Jaya lebih kurang 300 suku bangsa. Secara vertikal, masih terdapat kesenjangan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa, antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Kesenjangan ini pada era sekarang kemungkinan sudah ada upaya meminalkan dengan kebijakan otonomi daerah serta percepatan pembangunan Indonesia bagian timur.
Oleh karena itu, sebuah bangsa negara baru membutuhkan identitas baru yang mesti dilahirkan dengan mempertimbangkan dua kenyataan. Identitas baru ini mampu memayungi dan tidak bertentangan dengan identitas yang telah ada serta mampu menciptakan persatuan guna mewujudkan negara bangsa yang efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.